Kalau suami bunda di sini terpikat pada pelakor yang mungkin lebih muda, ya lebih menarik, lebih dan tampak lebih segalanya dari bunda, ini jangan merasa kalah dulu ya bun, karena saya di sini akan bagikan 3 cara memenangkan hati suami bunda dari pelakor manapun. Nah silakan lanjutkan video ini sampai habis ya bun untuk tahu ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah, saya tahu persis gimana rasanya ada di posisi bunda yang saat ini suaminya itu berpaling pada wanita lain. Yang mana wanita lain ini secara kasat mata ya punya banyak keunggulan atas diri bunda. Entah itu lebih cantik, lebih muda, lebih menggairahkan, dan seakan-akan tuh lebih segalanya dari bunda. Banyak istri yang ada di posisi bunda dan merasa minder nih, merasa dirinya kurang, gak pede, dan malah langsung down. Aduh, aku bisa gak ya suamiku tuh balik sama aku? Aduh, kayaknya susah deh. Pelakornya kelas kakap, dia cantik, muda, lebih langsing, dia punya ini, dia punya itu, bisa begini, bisa begitu. Gini bun, sesekali muncul pikiran seperti itu, ya wajar lah ya. Nah kalau bunda di sini pernah kepikiran seperti itu, nah itu sangat wajar dan manusiawi sekali bun. Bahkan mungkin saking bunda merasa direndahkan sama pelakor, bunda bisa sampai menangis merasakan sakitnya. Tapi bunda, justru ketika kita sedang merasa lemah-lemahnya, ya ada kabar baik dari langit. Karena ketika bunda ada di titik terlemah seperti ini, maka sebenarnya Allah itu sedang dekat-dekatnya sama bunda. Loh, kok bisa? Karena Allah itu selalu mendampingi hambanya yang lemah dan terzolimi. Dalam sebuah riwayat, Nabi Musa itu pernah bertanya sama Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, di mana aku harus mencarimu?" Allah menjawab, "Carilah aku di sisi orang-orang yang hancur hatinya. Sesungguhnya aku dekat dengan mereka setiap hari sejarak 1 bab, ya alias 2 lengan. Nah kalau tidak begitu ya mereka pasti roboh atau binasa." Nah jadi bunda, ketika kita sedang ada di titik lemah dan hancur, maka itu adalah momen terdekat kita sama Allah. Nah itulah kenapa sebenarnya justru ketika momennya genting semacam ini, itu sangat afdol sekali untuk berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah. Justru bun, di momen seperti inilah, ketika bunda mendekat sama Allah, Allah langsung menyambut bunda. Nggak pakai nanti-nanti. Nah karena itulah banyak istri yang ada di fase semacam ini datang ke saya untuk minta dibimbing. Ya tidak hanya soal bagaimana menyadarkan suami ya, tapi juga bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Dan momen semacam ini memang momen yang baik untuk mulai berikhtiar bun. Terutama ya ikhtiar batiniahnya dulu. Karena gimana ya, yang namanya ujian itu kan cara Allah untuk memanggil kita untuk semakin dekat dengannya. Betul ya bun? Makanya bimbingan di tempat saya itu ya melibatkan 2 unsur, yaitu unsur usaha lahiriah dan unsur ikhtiar spiritual. Nah di titik nadir semacam ini, ketika bunda merasa semuanya sudah nggak mungkin, maka langkah yang terbaik dan paling bijak adalah keluar dari persaingan. Hindari persaingan secara lahiriah dengan pelakor bun. Lalu beralihlah melalui jalur langit. Kalau pelakor yang merebut suami bunda ini gak lebih bagus dari bunda, ya bunda mungkin masih punya ego, masih punya gengsi nih. Bahkan bisa jadi masih punya rasa angkuh untuk mengandalkan kemampuan diri sendiri. Tapi ketika si pelakor ini secara matematika lahiriahnya itu jauh di atas bunda, maka justru di sini bunda tidak akan mengandalkan apapun kecuali pertolongan Allah. Justru bun, disinilah ketauhidan bunda itu benar-benar diasah, keimanan bunda benar-benar ditempa, dan keyakinan bunda benar-benar diuji. Dan kabar baiknya, ya Allah itu maha adil bun. Allah tidak membiarkan seseorang untuk terus-menerus sengsara tanpa memberikan pertolongan. Dan kabar gembira lainnya, Allah itu mau memenangkan siapapun. Nggak peduli dia lebih kuat atau lebih lemah, lebih cantik atau kurang cantik, lebih hebat atau tidak berdaya, banyak maupun sedikit. Ya semuanya bisa saja Allah berikan kemenangan. Kalau kita ingat nih bun,
pertarungan antara Talut dan Nabi Daud melawan Jalut. Ya, pasukan mereka ini sedikit dan kecil. Mereka merasa lemah, tapi Allah kuatkan mereka. Bahkan ini didokumentasikan dalam surah Al-Baqarah ayat 249. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin walibatin fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit atau kecil atau lemah dapat mengalahkan golongan yang banyak, besar, kuat ya, dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Berapa banyak orang-orang yang lemah justru bisa menggulingkan kekuatan besar karena kehendak Allah. Ya, termasuk Bunda sendiri. Nah, jadi kuncinya itu ada 3, Bun. Yang pertama, berhijrah secara emosi dan spiritual. Yang tadinya bergantung sama suami, nah sekarang bergantungnya sama Allah. Nah, yang tadinya cuma bisa bahagia karena suami, sekarang bisa bahagia secara mandiri. Nah, itu kunci pertamanya, Bun. Oke, selanjutnya apa? Yang kedua, dekati Allah. Ikuti kehendak Allah tanpa emosi, tanpa protes, tanpa merasa keberatan. Bunda, terima dulu semua yang telah ditakdirkan buat Bunda. Dengan legowo, Bun, dengan ikhlas, dengan rasa husnuzon yang kuat sama Allah. Karena bagaimanapun Allah punya maksud yang baik buat kita. Ya, termasuk melalui kasus perselingkuhan suami. Nah, lanjut, Bun, yang ketiga. Setelah Bunda di sini bisa menerima dan berdamai dengan kenyataan ini, maka selanjutnya adalah meluruskan niat ketika Bunda menjalani rumah tangga. Oke, mungkin yang tadinya Bunda berumah tangga hanya mengincar kebahagiaan. Nah, sekarang karena secara batin Bunda sudah berhijrah dan berdamai sama kenyataan, maka niat Bunda sekarang adalah ya mencari cintanya Allah dan jalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Udah, cukup itu aja, Bun. Nah, apapun yang diajarkan Rasulullah, Bunda lakukan aja ya. Apapun yang dianjurkan Rasulullah buat kaum wanita, Bunda ikuti ya, atas dasar mahabbah Rasul. Misalnya nih, Bunda memperbaiki penampilan, lalu Bunda di sini memakai parfum wangi. Nah, di sini lalu Bunda melayani suami. Semua itu sudah bukan lagi untuk mengharapkan cinta suami, tapi untuk meniru ajaran Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu sangat suka, Bun, dengan wewangian. Bahkan beliau sampai bersabda bahwa parfum adalah salah satu pemberian yang gak boleh ditolak dan wajib diterima. Nah, apapun yang disabdakan Rasulullah, ikuti dengan penghayatan ya, Bun. Oke, caranya gimana? Di sini saya beri contoh, Bun. Misalnya, Bunda pakai parfum. Nah, misalnya nih, parfum Anira dari saya. Nah, itu Bunda bacakan sholawat. Lalu nih, Bunda pakai cincin emas. Misalnya nih, Bunda pakai cincin Anira dari saya. Nah, Bunda ingat dan syukuri atas kebaikan Rasulullah yang memperbolehkan kita kaum wanita untuk memakai emas. Itu Bunda syukuri dalam-dalam dengan memperbanyak sholawat. Semakin banyak amalan sunnah yang Bunda kerjakan, maka insya Allah kemenangan itu semakin dekat. Kok bisa? Dulu, Bun, dalam sebuah riwayat, umat Islam itu pernah kesulitan melawan pasukan Persia yang boleh dibilang tuh sangat-sangat kuat. Nah, mungkin Bunda nanti bisa ambil hikmah dari kisah ini ya, Bun. Jadi, mereka di sini sudah mencoba berbagai cara, tapi nggak kunjung membuahkan hasil. Nah, akhirnya Khalifah Umar bin Khattab bertanya kepada pasukannya, apa sunnah Rasul yang belum kalian kerjakan? Nah, salah satu dari pasukan mengatakan, biasanya Rasulullah selalu bersiwak. Nah, akhirnya, Bun, Umar bin Khattab mendatangkan ribuan kayu siwak untuk pasukan di medan perang. Dan pasukan muslim menggunakan siwak ini untuk menyikat giginya sebelum berperang. Nah, ternyata pasukan Persia yang melihat kaum muslimin memakai siwak itu mengira pasukan muslimin ini marah semarah-marahnya, sampai-sampai kayu pun dimakan. Nah, akhirnya pasukan Persia ini mundur teratur nih dari peperangan karena ya tadi ketakutan, Bun. Ya, Bun, ini kisah nyata untuk kita bisa ambil hikmahnya. Jadi
Allah itu memberikan kemenangan kepada hambanya itu bukan karena kekuatan dan keunggulannya ya, tapi karena kesungguhannya dalam mengikuti sunnah Rasulnya, sungguh-sungguh dalam beragama. Jadi kalau hari ini misalnya Bunda merasa kalah dengan pelakor, maka Bun, yuk segeralah untuk keluar dari persaingan. Ambil jalur langit ya, fokus sama diri sendiri dan membangun hubungan sama Allah. Dan ya, rengkuh agama ini itu kuat-kuat. Nah insya Allah, Allah akan berikan pertolongan. Banyak itu Bun klien-klien saya yang membuktikan kekuasaan Allah. Ya tentu saja usaha lahiriahnya tetap jalan, ikhtiar spiritualnya pun ikut jalan. Nah karena itu buat para sahabat Bunda yang ada di fase ini dan butuh bimbingan seperti klien-klien saya, maka Bunda bisa daftar langsung saja dengan cara klik WhatsApp ya, klik link WhatsApp di deskripsi video yang ada di bawah ini. Nah, insya Allah nanti Bun akan saya berikan gak hanya bimbingan secara lahiriahnya aja ya, tapi juga bimbingan secara spiritual dan sarana spiritual yang sesuai dengan kondisi aura Bunda. Baik, semoga bermanfaat dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.